Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu guru pengajar, Bapak Ibu dosen, para mahasiswa, para peneliti dan juga para engineer yang sudah bergabung pada webinar PT Halia Teknologi Nusantara pada pagi hari ini. Kami PT Halia Teknologi Nusantara pagi ini akan sedikit sharing mengenai praktek terbaik untuk melakukan data logging ya, termasuk di dalamnya adalah pemilihan devices dan juga software yang akan digunakan. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Singgih Primadana Putra sebagai internal sales di PT Halia Teknologi Nusantara dan bersama saya ada Pak Anggo, Technical Sales Engineer, yang nanti kita akan juga melakukan live demo session menggunakan software aplikasi untuk data logging dan juga hardware yang akan kita gunakan. Dan dilanjutkan dengan Q&A session. Baik, PT Halia Teknologi Nusantara ini sendiri atau yang lebih dikenal dengan Haliatek, kita membuat trademark sebagai identitas kami atau brand kami ke customer, yaitu dengan nama Haliatek. Lalu PT Halia Teknologi Nusantara ini sendiri adalah um, sebuah sistem integration company dan juga engineering solution provider untuk berbagai industri, edukasi, dan juga riset. Kita menyediakan berbagai macam solusi yang inovatif ke customer-customer kami yang mengedepankan kualitas, integritas, dan juga time and cost efektif. Lalu, sebagai sistem integration company, kami juga disupport oleh beberapa partner, yaitu ada National Instrument, Kunbas, CTC, Tektronix, Kitly, Keysight, Digiland, DV Electronics, Electro Automatic, Bricklessman, dan Paustek. Untuk National Instrument ini sendiri, sebagai salah satu partner utama kami, NI dapat membantu kebutuhan bapak-bapak dalam menyediakan beberapa solusi di data akuisisi sistem yang menyediakan dalam banyak variasi pengukuran, aplikasi, dan juga sensor-sensor yang umum digunakan. NI juga dapat memberikan solusi dengan high rate measurement. National Instrument sendiri ini dia menyediakan beberapa hardware tipe hardware seperti BC-based system, compact deck, compact Rio, ataupun yang ingin lebih advance lagi bisa menggunakan PXI system. Selain penyediaan hardware, NI juga menyediakan software. Software yang utama yang dimiliki oleh NI adalah LabVIEW. LabVIEW sendiri adalah programming tools yang basisnya adalah graphical dan juga ada application software lainnya seperti FlexLogger yang akan kita demokan pada pagi hari ini. Lalu selanjutnya ada Kunbas. Kunbas sendiri ini adalah partner kami untuk menyediakan solusi yang low rate produk pada kebutuhan measurement atau data logging yang pada Kunbas ini banyak uh, protokol komunikasi yang kompatibel pada produk-produk Kunbas. Dan biasanya produk Kunbas ini biasa kami tawarkan untuk customer kami yang biasa menggunakan Python atau kebutuhan data logging atau ratingnya yang tidak terlalu tinggi. Lalu selanjutnya ada CTC. CTC adalah partner kami dalam penyediaan sensor akselerometer dan vibrasi di berbagai macam sektor industri. Lalu selanjutnya ada Keysight. Keysight sendiri inilah partner kami yang menyediakan beberapa solusi khususnya macam-macam hardware yang basisnya itu benchtop instruments dan juga software development yang berfokus pada desain dan simulation pada sektor radio frekuensi, sirkuit, dan communication. Selain itu, Tektronix atau Kitly, Tektronix dan Kitly ini sendiri juga menyediakan beberapa hardware benchtop instruments ya, yang dapat mensupport kami sebagai sistem integration, diantaranya ada oscilloscope, digital multimeter, power supply, arbitrary function generator, dan juga beberapa pilihan source meter unit tergantung kebutuhan aplikasi Bapak dan Ibu sekalian. Yang selanjutnya ini adalah customer-customer kami yang pernah kami handle project-nya. Untuk customer kami ini sendiri,
terdiri dari beberapa institusi akademik, riset, dan juga berbagai macam sektor industri. Untuk industri fokus Haliatek ini sendiri, kami eh, memberikan solusi yang bervariasi di berbagai sektor industri, khususnya untuk di akademik, elektronik, otomotif, aero and defense, dan juga energi. Tapi kita tidak eh, hanya berfokus pada industri ini saja, karena ada beberapa customer kami juga yang di luar pada fokus industri kami ini. Yang selanjutnya adalah specific products dan service solution dari hal Tech itu sendiri, terdiri dari review technical consultation dan training. Kita juga ada penyediaan automated test system, smart factory, dan IoT, serta mobile robotic. Sebagai sistem integration company, berikut adalah kapabilitas kami. Kita dapat membantu Bapak Ibu sekalian dalam penyediaan sistem desain, prototyping, ataupun sistem tes dalam pemenuhan aplikasi Bapak di tempat Bapak. Lalu di Indonesia sendiri memang ada beberapa sistem integration company. Apa yang membedakan kami dengan yang lainnya? Yaitu yang pertama, kita menyediakan technical consultation secara free dan juga kita menyediakan technical support by phone dan email untuk after sales. Ini juga free dan juga source code yang akan kita berikan secara free agar customer juga dapat mendevelopnya di kemudian hari secara mandiri. Lalu selanjutnya kami akan memaparkan beberapa user case atau project yang pernah kami tangani sebelumnya. Yang pertama, kita pernah ada project di Batam yang berkaitan dengan data akuisisi atau data logging, yaitu memantau dan mengakuisisi data lebih dari 1.000 input dengan akurasi 10 mikrosecond dengan GPS timing synchronization. Dan juga kita melakukan historical data, membuat laporan secara otomatis, serta pemantauan melalui web. Lalu selanjutnya di Kementerian PUPR, di Jembatan Suramadu, kita melakukan bridge load monitoring system. Itu kita memonitor dan melakukan data logging dari 190 fiber grade gratings atau FBG sensor untuk memonitor jembatan. Lalu di bidang akademik di ITB, kita juga mempunyai project untuk drop weight impact test. Di sini kita melakukan pengukuran dan data logging untuk drop weight impact test yang menggunakan high sampling rate hingga 102,4 kilo sampel per second. Dan yang selanjutnya ada di industri otomotif. Kita punya project di Hyundai, melakukan aplikasi atau project sound and vibration analysis dengan uh, um, aplikasinya mengambil banyak data dari sebuah mobil menggunakan LBD 2 CAN bus dan NI menggunakan NIC deck untuk menganalisis data menggunakan live view dengan fungsi matematika berganda seperti FFT, SDFT, power spectrum, dan juga sepertiga oktav. Pada intinya, project yang kami kerjakan selalu berkaitan dengan data logging, baik itu data logging dalam bentuk file ataupun dalam bentuk software. Oke, sebelum kita melakukan data logging, kita seharusnya tahu dan lebih tahu dulu bagaimana cara mengakuisisi atau mengambil data. Di sini kami akan menjelaskan sedikit sharing konsep dasar dari sebuah data akuisisi yang tidak kalah penting dari proses data logging itu sendiri. Oke, yang pertama ada data acquisition devices dan sistem. Data acquisition devices dan sistem ini adalah dua hardware yang berbeda. Data devices itu sendiri adalah sebuah instrumen yang dia dengan mudah diaplikasikan karena sifatnya yang lebih uh, mudah untuk digunakan karena tinggal plug di PC atau kita install di PC dengan menggunakan PCI atau PCIe DAC. Yang kedua ada DAC system. DAC system ini sendiri dia modul hardware yang kita dapat mengcustomize atau uh, memilih modul-modul yang akan kita gunakan sesuai dengan aplikasi atau kebutuhan kita di lapangan.
Jadi untuk DAC system ini sendiri kita bisa memilih dari variasi sampling rate yang akan digunakan, modul-modul yang akan digunakan untuk mengukur voltage, current, dan lain misalnya itu lebih modular. Lalu untuk DAC devices ini dari data acquisition devices ini sifatnya bisa plug and play dan lebih mudah serta lebih fleksibel ya. Dan juga communication busnya itu tersedia dari beberapa seperti USB ataupun yang dapat terinstall dalam PC seperti PCI atau PCIe. Secara umum, DAC devices ini terdiri dari multifunction I/O devices, digital I/O devices, dan juga analog output devices. Lalu untuk DAC system ini sendiri, seperti yang sudah kami infokan bahwa DAC system ini adalah suatu yang lebih modular ya. Jadi kita bisa customize sendiri sesuai kebutuhan kita. Kurang lebih terdiri dari dua jenis, yaitu dari seperti compact deck system. Compact deck system ini terdiri dari chassis dan uh, C-series I/O modules. Namun pada compact deck system ini kita tetap membutuhkan PC untuk menjalankan software atau aplikasi. Lalu selanjutnya ada PXI system yang dia dapat berjalan standalone karena memiliki controller. PXI system sendiri ini terdiri dari PXI controller, PSI DAC modulesnya, dan juga PSI chassis. Oke, untuk ini mungkin singkat saja karena mungkin Bapak Ibu sendiri juga sudah mengetahui mengenai komponen dari sebuah DAC system itu sendiri. Kurang lebih secara umum terdiri dari sensor, data acquisition devices yang terdiri dari signal conditioning dan juga analog to digital converter, dan juga komputer software yang terdiri dari driver software ataupun application software. Oke, pada dasarnya sebelum melakukan data akuisisi kita juga harus mengetahui bagaimana sensor ini bekerja ya. Tujuan dari sensor utama utamanya adalah mengkonversi fenomena, fenomena fisik yang ada di sekitar kita seperti cahaya, temperatur, tekanan, posisi ataupun suara dan yang lainnya. Kita konversi ke dalam suatu bentuk yang dapat terukur dalam bentuk sinyal listrik seperti voltage ataupun arus listrik. Berikut adalah beberapa jenis sensor yang dapat digunakan sesuai dengan fenomena fisik yang ada di sekitar kita. Di samping itu, kita juga perlu mengetahui bentuk sinyal yang akan kita masukkan atau kita login ke dalam sistem kita. Hal dasar yang perlu kita ketahui bahwa sinyal itu ada dua bentuk. Yang pertama adalah sinyal digital dan juga sinyal analog. Untuk sinyal digital ini sendiri, itu ada dua kondisi, ada high dan low, yang membedakan hanya standar kapan sinyal dibaca high ataupun kapan uh, sinyal akan dibaca sebagai low. Yang kedua ada sinyal analog. Mungkin sinyal analog ini tidak seperti sinyal digital yang hanya mempunyai dua kondisi saja, yaitu high dan low. Sinyal analog ini sendiri dapat berada pada beberapa kondisi yang menyesuaikan dengan waktu pengukuran. Oke, untuk selanjutnya, step pertama yang akan kita lakukan untuk sebelum melakukan data akuisisi ataupun data logger, kita harus mengetahui berapa channel yang kita butuhkan untuk melakukan data logging. Untuk mengetahui berapa channel yang kita butuhkan, kita harus mengetahui apa tujuan dari aplikasi atau project yang akan kita lakukan. Karena dalam suatu pengukuran atau data logging misalnya, itu akan terdiri dari beberapa signal, diantaranya adalah signals, voltage, currents, atau on-off signals. Kita juga terkadang membutuhkan lebih dari satu sensor, misalkan thermocouples, accelerometer, strain gauge, atau yang lainnya. Dan kadang juga kita membutuhkan channel untuk aktuator atau output digital seperti LED, motor,
speaker dan lainnya, dan juga ataupun kita membutuhkan channel untuk I/O special seperti communication protocol seperti CAN atau serial decoding yang lainnya. Untuk DAC sendiri ini kurang lebih kita dapat melihat kebutuhannya dalam 4 kategori ini ya. Kita membutuhkan analog input seberapa banyak, analog outputnya apa yang akan kita keluarkan, digital I/O-nya, dan juga specialty I/O-nya. Untuk eh, contohnya adalah seperti pada gambar berikut. Untuk aplikasi in-vehicle data logging, misalnya kita butuh analog input signalnya, kita butuh 12 channel voltage dengan rate 10 volt, 6 channel voltage untuk rate 60 volt, analog sensornya kita butuh 20 channel thermocouples, 4 channel accelerometer, 32 channel strain gauge, 4 channel torque sensor, dan kita juga ingin menambahkan digital sensor di dalamnya seperti 4 channel encoders atau specialty communication protocol. Kita ingin melakukan komunikasi protokolnya menggunakan CAN bus. Itu kita akan mengetahui berapa jumlah channel, dan pada akhirnya kita akan mengetahui berapa banyak um, sistem yang kita butuhkan, modul-modul yang kita butuhkan, dan lain sebagainya. Lalu yang berkaitan selanjutnya, yang step kedua adalah kita harus mengerti spek spesifikasi DAC yang kita akan butuhkan untuk aplikasi kita sebelumnya, karena kita sudah mengetahui berapa channel yang kita butuhkan. Selanjutnya kita akan mengetahui uh, DAC hardware atau software yang kita butuhkan untuk yang sesuai dengan aplikasi kita. Dari setiap signal yang didapatkan, sudah semestinya kita mengharapkan signal yang nilainya itu sesuai yang kita butuhkan, baik dari segi presisi, amplitudenya, ataupun frekuensinya. Dengan 3 hal yang dibutuhkan tersebut, kita membutuhkan 3 kunci spesifikasi pada DAC devices kita yang akan kita pilih sesuai dengan kebutuhan kita. Namun untuk saat ini kami tidak akan menjelaskan dengan detail mengenai 3K specifications atau 3Rs, resolution, range, dan rate. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada YouTube PT Halia Teknologi Nusantara dengan judul 3Rs. Lalu yang selanjutnya kita akan recap untuk pemilihan atau praktek terbaik untuk memilih dark devices system. Step pertama kita harus melis atau mensorting apapun channel yang kita butuhkan seberapa banyak. Seperti tadi contoh di in-vehicle data logging, kita butuh berapa analog input, berapa analog output, digital I/O ataupun specialty I/O, dan kita kumpulkan, kita hitung berapa banyak channel yang kita butuhkan. Lalu step yang kedua, kita dari sinyal yang terukur atau yang kita ambil, kita harus tahu presisi yang kita butuhkan itu berapa, amplitude signal atau frekuensi signal yang kita butuhkan. Maka dari itu nantinya kita akan mengetahui dark devices yang kita butuhkan itu berdasarkan dengan resolution, range-nya, dan juga rate-nya. Seperti itu. Lalu selanjutnya, pemilihan data logging software ini juga tidak kalah penting dibandingkan dengan data devices itu sendiri. Pemilihan data logging software ini juga dapat memudahkan Bapak Ibu dalam pengerjaan aplikasi, karena ada beberapa software yang dia khusus untuk melakukan aplikasi seperti FlexLogger nantinya, yang khusus untuk melakukan data logging. Jadi akan memudahkan Bapak dan Ibu untuk melakukan data akuisisi nantinya. Kenapa software itu penting? Karena untuk melakukan sebuah pengukuran sebuah aplikasi, cost yang terlihat mungkin dari uh, sudut pandang kita terlihat hanya harga hardware-nya atau
harga softwarenya. Padahal lebih dari itu ada cost-cost yang tidak terlihat di belakang itu, yaitu development cost-nya. Jadi untuk development development cost ini dia lebih banyak eh, cost yang dikeluarkan ketimbang hardware dan software itu sendiri, karena hardware dan software kita bisa mendevelop di kemudian waktunya tanpa harus melakukan eh, pembelian hardware atau software lagi gitu. Karena kurang lebih sekitar 64% dari cost yang akan dikeluarkan itu berada pada development cost-nya ketimbang dengan hardware ataupun software sekitar 30%. Lalu untuk data acquisition software yang kita ketahui bahwa terdapat beberapa programming language di uh, saat ini seperti Python, MATLAB atau Visual Studio. Di samping itu juga ada application software yang seperti saya infokan sebelumnya bahwa akan memudahkan suatu data akuisisi yang berfokus pada satu aplikasi yaitu FlexLogger untuk application software. Namun dan keduanya campuran dari keduanya ataupun uh, yang bisa dibilang dalam satu software itu ada keduanya, programming language dan application software, yaitu ada LabVIEW di dalamnya. Lalu yang pertama itu ada application software dari FlexLogger. FlexLogger ini sendiri adalah uh, salah satu application software yang dia berfokus pada data akuisisi. Lalu yang selanjutnya ada programming language seperti Visual Studio, Visual Basic, C Sharp, .NET, dan lain sebagainya. Lalu berikut uh, Simple Duck Software Selection Flowchart. Ini adalah salah satu flowchart yang memudahkan para bapak atau ibu untuk memilih apakah kita akan menggunakan application software ataupun uh, menggunakan programming language yang kompetensi kita atau pengalaman kita sebelumnya ketika kita apakah bisa melakukan sebuah pemrograman. Ketika kita bisa melakukan sebuah pemrograman, otomatis mungkin bisa kita pakai software aplikasi yang sudah kita ketahui sebelumnya seperti MATLAB, C++, C Sharp, Python, dan lain sebagainya. Dan jika memang belum bisa melakukan pemrograman, ada programming, dia sudah termasuk di dalamnya ready to use. Jadi Bapak Ibu sendiri tidak perlu melakukan programming di dalam FlexLogger karena FlexLogger ini sudah uh, software yang sudah dibuat khusus untuk melakukan data akuisisi seperti itu. Lalu untuk yang selanjutnya adalah solution untuk melakukan data akuisisi. Jadi untuk pada kesempatan demo pada pagi hari ini kita akan melakukan demo menggunakan Compact Deck dan juga FlexLogger sebagai application software. Karena alasan yang pertama karena lebih portable karena menggunakan Compact Deck dan juga menggunakan uh, FlexLogger karena tidak perlu mengetahui programming knowledge yang advance karena di dalamnya sudah uh, didesain untuk melakukan secara melakukan data akuisisi secara langsung. Oke, baik. Selanjutnya mungkin uh, akan ada demo session menggunakan FlexLogger dan NI Compact Deck yang akan dipandu oleh Pak Anggo. Oke,
Selamat siang Bapak Ibu sekalian ya. Kita lanjutkan sesi kali ini ya untuk demo. Jadi di sini saya share dulu. Oke, untuk hardware-nya ya. Jadi demo kita kali ini kita menggunakan compact deck. Jadi ada beberapa modul yang saya gunakan di sini. Untuk versi compact deck-nya sendiri di sini saya menggunakan compact deck 9178. Jadi ada 8 slot di compact deck-nya ya. Nah, kemudian untuk modulnya sendiri saya gunakan beberapa modul aja ya karena kita sekarang hanya akan mendemokan terkait pembacaan dari temperatur menggunakan RTD 3 wire, kemudian juga accelerometer yang kita pasangkan pada sorry, yang kita pasangkan pada fan. Nah, untuk modulnya sendiri yang saya gunakan di sini eh, ada 3 modul. Modul yang pertama yaitu 9219 kita gunakan untuk membaca temperatur dari termokopel, kemudian juga ada 9263. 9263 akan kita gunakan sebagai analog output untuk memberikan power kepada fan yang nanti fan-nya akan berputar menggunakan power dari 9263. Kemudian yang terakhir 9234 kita akan gunakan untuk membaca accelerometer. Kita akan melihat vibrasi dari si fan ketika dia berputar seperti itu. Itu untuk hardware-nya ya. Jadi kita lanjut untuk software sebentar. Nah, untuk software sendiri kita menggunakan FlexLogger. Jadi FlexLogger sudah dijelaskan dengan Pak Singgi tadi ya. Fokusnya memang untuk data akuisisi dan data logging. Jadi di sini saya akan mendemokan dari awal. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian yang akan menggunakan aplikasi data logging itu tidak perlu expert di apa namanya programming ya. Kita bisa menggunakan data data logger dari Flash Logger ini untuk aplikasinya kita. Nah, di sini kita buat project baru. Nah, oke. Nah, di project pada Flash Logger ini ada beberapa tab ya. Jadi ada beberapa tab di mana tabnya kita gunakan untuk setup channel dari data akuisisinya kita, kemudian juga logging specification, test specification, dan juga script. Nanti akan saya jelaskan satu-satu ketika sudah berjalan aja ya, apa namanya setupnya. Kemudian juga di sini ada list dari project files dari tab-tab yang tadi kita sudah buka. Jadi ada channel specification, logging specification, dan lain-lain. Nah, di sini kita coba ganti namanya ganti nama projectnya ya supaya kita bisa identifikasi. Kita ganti demo Flex Blogger. Oke, kita rename. Nah, oke, udah selesai. Kemudian kita lanjut untuk setup dari channel-channel yang kita gunakan atau komponen-komponen yang kita gunakan tadi ya. Jadi sesuai dengan yang pertama, sebentar kita buka lagi. Nah, sesuai dengan yang pertama ya, saya menggunakan thermocouple di sini. Ini kita hubungkan di NI 9219 di channel 2. Nah, jadi kita set di sini 9219 channel 2. Ini saya buka, saya ganti RTD. Kemudian kita set dia sebagai temperatur. Kita gunakan RTD. Oke, di sini saya ganti menggunakan Trewire. Oke. Nah, di sini sudah terbaca ya. Temperatur dari RTD kita itu kurang lebih 24 derajat. Oke, kita done. Nah, kemudian kita lanjut untuk analog output ya. Analog output yang kita gunakan untuk mengatur fan-nya kita nanti. Nah, di sini kita lanjut lagi gambarnya. Oke, di sini kita menggunakan 9263 di channel 2 yang terhubung ke demo
buat apa namanya mengatur kecepatan dari fan atau memberikan power kepada fan ya. Oke, kita lanjut 9263 di sini. Oke, di analog output 1 ya, channel yang nomor 2 kita set sebagai fan. Kemudian kita akan atur dia sebagai voltage untuk generate voltage. Ini saya set di awal itu nol dulu karena kita nanti akan apa namanya akan memberikan tegangan itu by event. Jadi kita melihat ketika temperatur yang kita baca itu melebihi dari range tertentu, fan-nya akan menyala seperti itu. Oke, ini sudah saya atur. Kemudian kita lanjut untuk vibrasi ya. Nah, untuk vibrasi di sini kita menggunakan dua sensor ya. Untuk aksis X dan aksis Y. Jadi ada dua accelerometer di sini yang terhubung di fan, yang terhubung dengan fan. Di sini kita menggunakan modul 9234. Oke, di sini saya berikan namanya acelero X. Kemudian jenis sensornya acceleration yang kita ukur, kemudian sensornya IPE, unitnya kita gunakan G. Oke, kemudian untuk sensitivitas kita sesuaikan dengan sensitivitas dari si sensor ya. Jadi si sensor ini menggunakan 175 milivolt. Oke, oke. Selesai dengan cek apa namanya axis X. Kita lanjut dengan axis Y. Oke, acceleration Y sama jenis sensornya juga, unitnya sudah sama. Kemudian kita ganti sensitivitas dari si sensor ya. Oke, oke. Nah, untuk channel udah selesai ya. Sudah kita setup semua list temperatur sini apa sinyal dari temperatur sudah terbaca, kemudian dari apa namanya akselerasi akselerasi dari fan juga udah terbaca. Nah, kemudian kita lanjut untuk logging specification-nya. Nah, jadi di sini kita akan logging menggunakan TDMS file ya. Jadi ini udah ada timestamp di mana kita bisa rename sesuai dengan kebutuhannya kita, dan juga supaya biar kita tidak bingung lah kapan kita ambil data loggingnya kita ini. Nah, di sini saya ganti namanya dengan demo ya. Kemudian juga untuk tahun, bulan, tanggal dan timestamp yang lain itu saya ganti saya pakai yang default aja, tidak saya ganti. Nah, kemudian loggingnya kita ini akan menyesuaikan dengan triggering. Jadi kita akan mulai logging ketika eh, temperatur dari RTG itu di range tertentu. Jadi di sini saya buat aja dia akan mulai logging itu ketika temperaturnya di atas 26 derajat misalnya ya. Karena untuk sekarang temperatur yang dibaca itu di range 23 derajat. Nah, jadi ketika dia 26 derajat nanti akan logging. Nah, kemudian berapa data yang diambil sebelum sebelum anomali ini muncul ya? Itu saya ambil kurang lebih sekitar 5 detik. Oke. Nah, ini untuk triggering start ya. Kemudian untuk triggering stop sama kita set juga. Jadi untuk stopnya kita melihat ketika temperatur ini turun di bawah 26 derajat. Oke. Nah, ini udah kita set untuk triggernya. Oke, saya save dulu. Oh ya. Kemudian kita lanjut lagi untuk tes specification-nya. Nah, di sini kita bisa bisa berikan event ya. Jadi di event ini kita akan set konfigurasi untuk fan. Jadi ketika kita buat fan on ya. Jadi ketika temperatur sudah masuk ke 26 derajat, maka nanti fan akan nyala. Jadi di sini saya set
channel value ya. Oke, jika RTD-nya di atas 26 derajat, maka di sini saya akan memberikan output ke fan ya, 10 volt. Jadi Bapak Ibu tidak perlu expert di programming ya, karena kita bisa menggunakan logic dari event ini, dan ini sangat simpel. Jadi ketika temperatur di RTD itu di atas 26 derajat, maka fan akan kita kasih 10 volt dan fan akan menyala ya. Oke, ini untuk fan on, kemudian saya set untuk mematikan fan-nya ya. Fan off ketika RTD di bawah 26, maka kita set analognya dari fan itu nol, maka fan-nya akan mati. Oke, kita sudah selesai dengan event ya. Kemudian kita lanjut menampilkan datanya. Jadi selain untuk logging, kita juga bisa membuat HMI-nya di sini ya. Jadi kita tidak perlu lagi menggunakan software yang lain. Kita cukup menggunakan FlexLogger ini untuk menampilkan datanya. Jadi untuk temperatur, saya buat long history graph ya di sini. Oke, saya gunakan RTD. Ini saya rename RTD. Kemudian auto scale-nya saya matiin. Di sini saya set 32 derajat untuk paling tinggi, dan paling rendahnya saya buat 20 derajat. Oke. Nah, ini untuk RTD udah selesai. Kemudian kita berikan indikator ya biar kita tidak bingung. Yang tidak biasa membaca grafik, kita tetap bisa membuat indikatornya. Oke, ini saya besarkan dulu. Ini saya besarkan. Oke, 28. Oke, untuk temperatur sudah kelihatan. Oke, kemudian kita lanjut untuk chart dari accelerometer ya, untuk sensor vibrasinya kita. Nah, di sini saya akan gunakan dua chart. Yang pertama untuk time domain, dan yang kedua untuk frekuensi domain. Jadi untuk time domain kita menggunakan high speed graph juga. Di sini saya masukkan dua. Jadi acceleration X dengan acceleration Y ya. Nah, di sini kita atur auto scaling, kita matikan. Kemudian untuk nilai tertingginya saya kasih 0,2 G. Kemudian untuk yang terkecilnya minus 0,2 G. Nah, sudah terlihat data dari accelerometernya kita. Nah, kemudian saya akan tambahkan chart untuk frekuensinya ya, frekuensi domain. Sini saya tambahkan untuk frekuensi domainnya. Sama saya ambil ini acceleration untuk X dan Y. Oke, saya kecilin sedikit supaya kelihatan jelas. Oke. Nah, untuk axis X saya set nggak usah auto scale. Kemudian juga untuk sampling frekuensinya kita ambil per 1 Hz ya. Jadi lebih terlihat. Ini untuk 10 detik. Oke. Nah, sekarang kita sudah setup semua kebutuhannya kita ya, dari channel specification, logging specificationnya kita, test specification kita untuk event ya, untuk event kasih output dan juga mematikan dari fan-nya kita, kemudian juga menampilkan dashboard dari uh, data akuisisinya kita. Nah, oke, kita mulai. Untuk saat ini kita coba jalankan ya. Kita coba jalankan. Nah, di sini
status loggingnya kita masih waiting. Jadi kita di sini belum mulai logging. Karena apa? Karena dari requirement kita sebelumnya itu logging dimulai ketika temperatur masuk ke 26 derajat ya. Di sini kita coba lihat. Nah, ini saya coba naikkan temperaturnya ya. Jadi kita lihat di dashboard. Hmm. Oke, oke, temperaturnya naik perlahan. Kita tunggu sampai masuk ke thresholdnya kita tadi ya. Thresholdnya kita mulai di 27 derajat. Sorry, 26 derajat. Dikit lagi. Oke. Nah, di sini kita lihat statusnya logging ya. Jadi sesuai dengan setupnya kita tadi, jadi ketika temperaturnya masuk ke 26 derajat, maka fan akan menyala dan logging akan kita mulai. Dan logging sendiri itu mengambil data 5 detik sebelum anomali temperatur di 26 derajat ini masuk ya, kriteria. Nah, kemudian saya lepas. Logging akan stop ketika temperatur di bawah 26 derajat. Nah, kita lihat status di sini kembali ke waiting karena logging sudah stop dan di sini vibrasi sudah mengecil ya karena fan sudah mati sesuai dengan triggering yang kita berikan tadi juga. Oke. Nah, sekarang kita lanjut untuk melihat data hasil loggingnya kita ya. Oke, ini saya stop. Nah, kita lanjutkan untuk data hasil loggingnya kita. Nah, jadi tadi kita sudah memberikan nama ya, demo, kemudian juga timestamp dari loggingnya kita. Itu tanggal 25 bulan 2 tahun 2025 dan jam 10.40. Nah, ini kita buka datanya. Dari Flex Logger sendiri itu sudah ada eh, bagian software yang digunakan untuk menampilkan data yang sudah kita logging tadi ya. Jadi udah ada Diadem namanya. Jadi kita bisa melihat langsung data kita logging tadi menggunakan software FlexLogger itu sendiri. Jadi kita tidak perlu lagi menggunakan third party software. Tetapi jika Bapak Ibu sekalian memang membutuhkan logging dengan format yang lain, itu kita juga bisa atur. Salah satunya ada format CSV ya. Jadi di sini di logging specification ini ada salah satu format CSV nantinya kita bisa gunakan juga jika Bapak Ibu butuhkan. Nah, kita lanjut lagi untuk diademnya ya. Nah, ini hasil loggingnya kita tadi. Saya perbesar dulu. Nah, di sini udah ada acceleration ya, X, Y, dan nilai RTD-nya. Nah, jadi di sini lengkap ya datanya. Jadi kita tidak perlu kesusahan lagi. Di sini sudah ada semua di table ini sudah bisa kita lihat data-datanya. Kemudian juga kita langsung bisa menampilkan juga data-data yang tadi kita gunakan ya, yang kita ambil. Tinggal kita drag drop saja ke apa namanya panelnya. Nah, kita sudah bisa langsung melihat datanya. Oke, coba saya tambahkan lagi ini untuk yang acceleration. Nah, ini untuk yang X dan ini untuk yang Y. Nah, di sini ada 5 detik ya, 5 detik tadi sebelum anomali temperaturnya masuk ke 26 derajat itu juga diambil. Nah, biasanya ini dilakukan ketika kita mau melihat ada event apa sebelumnya.
sehingga terjadi anomali tersebut. Nah, ini juga kita bisa ambil datanya. Jadi dengan konfigurasi yang cukup mudah tadi, kita tidak perlu tahu detail programming, tetapi kita sudah bisa melakukan logging dan menampilkan data dari kebutuhan kita untuk di aplikasinya kita nantinya ya. Oke, mungkin cukup dari saya buat demonya ya. Eh, kita lanjut sesinya, berarti untuk di Q&A ya. Kita lanjutkan. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian terkait aplikasi ini ya, supaya kita bisa memberikan feedback juga terkait kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Oke, kita buka chat ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri dari peserta ya. Dan juga mohon diisi ya Bapak Ibu sekalian, kita sudah lampirkan link untuk feedback dari apa namanya webinarnya kita. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian bisa langsung klik linknya sehingga Bapak Ibu bisa memberikan feedback terkait webinarnya kita kali ini ya. Kita sudah lampirkan di form chat seperti itu. Oke, eh, Oke, Bapak Ibu sekalian, jika untuk saat ini belum ada pertanyaan, Bapak Ibu sekalian bisa hubungi kita ya melalui nomor kita, nomor Haliatek sudah terlampir juga. Kemudian juga Bapak Ibu semua bisa kirimkan email ya ke kita ke sales@haliatek.com di mana kita bisa berdiskusi lebih lanjut terkait aplikasi yang Bapak Ibu butuhkan ya. Oke, untuk kali ini kita cukupkan ya webinarnya kita terkait data logger. Mudah-mudahan dapat membantu aplikasi Bapak Ibu sekalian dalam kebutuhan Bapak Ibu sekalian ya. Eh, Cukup dari kita. Saya izin tutup webinar kita kali ini. Selamat siang Bapak-Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas waktunya.